Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatima Trianggraini. Saya adalah mahasiswa jurusan akuntansi semester 3 di Universitas Yarsi. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menghitung statistika parametrik atau uji beda di SPSS versi 22. Uji beda ini meliputi one sample t-test, independent t-test, dan paired t-test. Selamat menyaksikan. Sebelum memasuki bagaimana cara menghitung statistik parametrik, kita mesti tahu dulu apa sih sebenarnya statistika parametrik itu, apa sih sebenarnya uji beda itu. Nah, di sini statistika parametrik adalah ilmu statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Sedangkan uji beda atau t-test adalah pengujian hipotesis terhadap suatu data yang dilakukan dengan teknik analisis komparasi data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan antar suatu variabel atau sampel yang diteliti. Di sini terdapat beberapa kriteria, tapi sebelum itu kita harus tahu apa maksudnya dari H0 sama HA. H0 ini artinya hipotesis atau dugaan sementara, sedangkan HA adalah dugaan alternatif jika H0 tersebut salah atau tidak diterima. Lalu di sini ada contohnya, H0 itu berarti rata-rata sama dengan nilai acuan, dan HA yaitu rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Di sini juga ada catatan, jika T hitung kurang dari T tabel atau signya lebih dari 0,05, maka H0 diterima, yaitu rata-rata sama dengan nilai acuan. Sedangkan, jika T hitung lebih dari T tabel atau signya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yang berarti HA otomatis diterima, yaitu rata-ratanya tidak sama dengan nilai acuan. Uji beda itu sendiri terdiri dari one sample t-test dan two sample t-test. One sample t-test ini fungsinya untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Sedangkan two sample t-test, dia itu terdiri dari independent sample t-test dan paired sample t-test. Independent sample t-test berfungsi untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubungan atau tidak berpasangan, sedangkan paired sample t-test berfungsi untuk membandingkan dua sampel yang berpasangan. Di sini sudah terdapat contoh kasus untuk uji beda one sample t-test, yaitu seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB Yarsi 2019 adalah sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB 2019. Dalam kasus ini, peneliti memilih melakukan pengambilan data secara random dengan jumlah mahasiswa FEB yaitu sebanyak 10 orang mahasiswa. Untuk membuktikan perkiraan tersebut, maka dilakukan pengambilan data seperti yang di tabel di samping. Dari sini, kita bisa menyimpulkan bahwa H0-nya rata-rata berat badan sama dengan 55 kg, sedangkan HA-nya rata-rata berat badan tidak sama dengan 55 kg. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS-nya dan kita cari data yang digunakan tadi. Di sini one sample t-test open. Klik OK. Nah, di sini langsung keluar berat badan mahasiswanya. Kita nolin dulu desimalnya.
Lalu untuk melakukan uji beda, kita bisa langsung klik menu Analyze, pilih Compare Means, dan kita pilih One Sample Test. Di sini kita pindahin berat badan ke kolom sebelah kanan, yaitu ke kolom Test Variable. Kita klik tanda panahnya. Tadi rata-ratanya itu kan sama dengan 55 ya hipotesisnya. Jadi di sini test value-nya kita ganti 55. Kita klik OK. Dan di sini langsung keluar hasilnya, berat badannya, jumlah sampelnya ada 10, rata-ratanya 59, standar deviasinya ada 7.379. Di sini kita bisa lihat sig-nya itu 0,121. Ini tuh terlihat bahwa 0,121 itu lebih besar daripada 0,05. Nah, makanya karena lebih besar daripada 0,05, berarti H0-nya itu diterima, hipotesisnya diterima. Yang tadi H0-nya itu sama dengan rata-ratanya itu sama dengan 55 kg. Di sini rata-ratanya hasilnya 59. 59 kg sama 55 kg itu nggak beda jauh. Jadi kemungkinan hipotesisnya itu diterima. Lalu yang kedua, untuk uji beda independent sample t-test sudah ada contoh kasus seperti yang tertera di layar. Seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB kelas A dan juga kelas B angkatan 2019. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan pada kelas B, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Variable view-nya di sini kelompok 1 sama dengan kelompok yang tidak menggunakan Excel, sedangkan kelompok 2 adalah kelompok yang menggunakan Excel. Data yang dikumpulkan seperti yang tertera di tabel di sampingnya. Dan juga kita bisa menyimpulkan H0-nya itu rata-rata kelas A sama dengan rata-rata kelas B. Sedangkan HA-nya rata-rata kelas A tidak sama dengan rata-rata kelas B. Kita buka aplikasi SPSS-nya dan juga kita cari file yang mau kita uji beda. Di sini kita pilih yang independent t-test. Klik open. Lalu klik OK. Nah, di sini udah muncul datanya. Di sini aku mau nolin dulu desimalnya. Jadi seperti ini dan kita bisa langsung melakukan uji beda dengan mengklik menu Analyze, Compare Means, dan juga kita pilih Independent Sample t-test. Di sini nilainya kita pindahin ke test variable, sedangkan kelompoknya kita pindahin ke grouping variables. Di sini kita klik define group. Kita pilih tadi kan variable values-nya itu kelompok 1 untuk yang tidak menggunakan Excel dan kelompok 2 untuk yang menggunakan Excel. Kita tulis di sini 1 dan di sini 2. Kita klik continue. Lalu klik OK. Dan di sini keluar hasilnya. Di sini kelompok 1 sampelnya ada 15 dan kelompok 2 sampelnya ada 15. Di sini kelompok 1
yang tidak menggunakan Excel rata-ratanya 82,27 dan kelompok 2 yang menggunakan Excel rata-ratanya 88,60. Di sini selisihnya lumayan beda jauh dan juga di sini kita bisa lihat sig-nya 0,582 yang berarti lebih dari 0,05. Di sini juga ada pilihan equal variance assume dan juga equal variance not assumed. Nah, kalau yang equal variance assume ini untuk yang sig-nya lebih dari 0,05. Sedangkan equal variance not assumed itu untuk yang kurang dari 0,05. Karena ini lebih dari 0,05, makanya kita pakai yang equal variance assume. Dan juga di sini kita bisa lihat sig-nya, sig yang equal variance assume ini 0,022, yang berarti di bawah 0,05, yang berarti H0-nya ditolak dan HA-nya diterima. Karena di sini rata-ratanya itu nggak sama dan juga selisihnya jauh beda. Seperti itu. H0 ditolak dan HA-nya diterima, yaitu rata-rata kelas A dan juga kelas B beda. Rata-rata kelas yang tidak menggunakan Excel dengan rata-rata kelas yang menggunakan Excel itu beda. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu uji beda paired sample t-test. Di sini sudah tertera contoh kasusnya, yaitu sebuah perusahaan obat melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat dan berat badan sesudah diberi obat. Sampel yang dikumpulkan seperti yang tertera di tabel di sampingnya. Kita dapat menyimpulkan bahwa H0 itu rata-rata berat badan sebelum diberi obat sama dengan rata-rata berat badan sesudah diberi obat. Sedangkan HA itu rata-rata berat badan sebelum diberi obat tidak sama dengan rata-rata berat badan sesudah diberi obat. Kita buka aplikasi SPSS-nya, lalu kita cari data yang mau kita uji. Kita pilih yang priority test, klik open, lalu klik OK. Di sini langsung muncul datanya, dan aku mau nolin dulu desimalnya. Jadi seperti ini, lalu kita bisa langsung klik analyze, pilih compare means, dan kita pilih paired sample t-test. Di sini kita pindahin berat sebelum ke variabel 1 dan berat sesudah ke variabel 2. Kita klik OK dan langsung muncul hasilnya di sini. Berat sebelum diberi obat rata-ratanya 66,81. Sedangkan berat sesudah diberi obat rata-ratanya 61,94. Di sini kita bisa lihat sig-nya 0,0, di sini juga 0,0. 0,0 itu di bawah atau kurang dari 0,05, yang berarti menandakan bahwa H0 ditolak, yang otomatis HA-nya diterima. HA-nya tadi itu rata-rata berat sebelum diberi obat tidak sama dengan rata-rata berat sesudah diberi obat. Di sini juga kita bisa lihat rata-rata sebelumnya 66,81 dan sesudahnya 61,94 yang selisihnya juga jauh beda. Karena itu H0 ditolak dan HA-nya diterima. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.